Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiah, mahasiswi Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem pembayaran internasional dari mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat PowerPoint di samping saya berikut ini. Sistem pembayaran internasional yaitu adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Tapi secara umum sebenarnya pengertian dari pembayaran internasional itu yaitu kegiatan hubungan internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban. Karena adanya perdagangan internasional, maka dibutuhkannya alat pembayaran internasional. Kenapa dibutuhkan alat pembayaran internasional? Karena di suatu negara itu memiliki mata uang yang berbeda-beda. Maka dari itu adanya alat pembayaran internasional diantaranya sebagai berikut, yaitu devisa. Devisa ialah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional. Di sini manfaat devisa antara lain sebagai alat tukar internasional, alat pembayaran barang-barang dan jasa importir, ketiga sebagai pembayaran cicilan utang luar negeri, keempat alat stabilisasi mata uang suatu negara, kelima alat pembiayaan hubungan luar negeri, keenam sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Yang kedua yaitu alat pembayaran internasional yang kedua yaitu valuta asing. Valuta asing disebut juga foreign exchange, adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang biasanya digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Jumlah falas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta pada suatu negara disebut cadangan devisa. Cadangan devisa ada dua, yaitu cadangan devisa resmi official forex reserve, yang kedua cadangan devisa nasional country forex reserve. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu. Official forex reserve merupakan cadangan devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan ditata usahakan oleh negara, yaitu oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Country forex reserve mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan perseorangan lembaga, terutama lembaga keuangan nasional yang secara moneter merupakan sebagian dari kekayaan nasional. Di sini ada perbedaan antara devisa dan valuta asing. Devisa adalah valuta asing yang telah memiliki catatan kurs resmi di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan valuta asing belum tentu disebut devisa karena jika tidak memiliki catatan kurs di Bank Indonesia maka tidak bisa disebut devisa negara. Contoh mata uang internasional yaitu Indonesia ada rupiah, Jepang ada yen, Filipina ada peso, India ada rupiah, Malaysia ada ringgit, Korea ada won. Selain itu juga ada mata uang yang menjadi kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Juga yaitu sering disebut sebagai alat pembayaran atau hard currency. Kenapa dipanggil hard currency? Karena hard currency ialah mata uang yang sering banyak digunakan untuk pembayaran internasional, yaitu untuk kegiatan ekspor dan impor. 8 mata uang yang diakui sebagai hard currency yaitu US dollar dari Amerika Serikat, pound sterling dari Inggris, Deutsche Mark dari Jerman, yen dari Jepang, franc dari Prancis dan Swiss, Kanada dollar dari Kanada, euro dari Uni Eropa. Kenapa mata uang Indonesia tidak termasuk ke hard currency? Karena mata uang Indonesia termasuk soft currency. Mengapa demikian? Karena mata uang Indonesia itu disebut soft currency karena dinilai oleh negara lain atau oleh luar negeri, mata uang Indonesia rupiah itu dinilai rendah karena US dollar lebih tinggi dibandingin rupiah. Mari kita bandingkan saja. US dollar aja sekarang kurang lebih 13.000 sekian. Makanya itu kenapa rupiah dianggap
soft currency dan tidak diberlakukan sebagai mata uang internasional karena dinilai rendah oleh mata uang lain di luar negeri. Selanjutnya, cara pembayaran internasional menggunakan beberapa cara. Di sini ada pembayaran tunai, cash payment. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan pada saat barang-barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek. Mengapa? Pertama, yaitu memerlukan persediaan kas yang cukup besar. Kedua, harus berdasarkan rasa percaya dan kejujuran dari eksportir. Ketiga, memungkinkan terjadinya kehilangan modal. Keempat, melihat kondisi yang ada. Banyak yang menggunakan pembayaran dengan cara ini. Di sisi lain, cara ini juga meringankan importir yang punyai keterbatasan dana. Selanjutnya adalah open account. Cara pembayaran open account dilakukan dengan cara mengirimkan barang kepada importir tanpa dilengkapi dengan dokumen, ditambah pembayaran tergantung kebijakan pihak importir, jadi resikonya harus cukup modal saja. Ketiga, yaitu letter of credit. Kita sering mendengar yang dengan nama letter of credit. Letter of credit ini apa sih? Cara ini ialah banyak digunakan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor dan impor. Nah, makanya kita sering mendengar letter of credit ya. Pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit antara lain opener adalah importirnya yang membuka LC, issuer adalah bank yang mengeluarkan LC, terus beneficiary adalah penjual eksportir atau eksportirnya ya. Terus ada kompensasi pribadi, private compensation. Kompensasi pribadi adalah cara penyelesaian transaksi piutang antara pihak importir atau eksportir dengan mengalihkan kepada seseorang penduduk yang masih dalam satu negara. Selanjutnya ialah commercial bill of exchange atau trade bill. Yang kita sering sebut ialah surat wesel dagang. Commercial bill of exchange atau trade bill, yaitu wesel dagang, adalah kesepakatan yang dibuat oleh eksportir dengan importir dengan menarik wesel dari importir sejumlah harga barang yang terdapat pada kontrak dagang. Maksudnya seperti apa ya ini ya? Jadi eksportir dan importir menjalin kesepakatan, lalu lalu menarik wesel dari importir. Oh, berarti dari eksportir ini menarik wesel dari importir dengan sejumlah harga barang yang dikirimkan oleh eksportir tersebut yang telah ada di kontrak dagang yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ialah pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Pembayaran model seperti ini dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode pembayaran ini dilakukan oleh seorang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Terus ada advance payment. Advance payment, pembayaran ini adalah dengan cara pembeli memberikan dana kepada penjual sebelum barang pesanan tersebut dikirim. Oh, ini seperti advance payment ini seperti kita memberikan sejumlah uang dulu kepada penjual sebagai uang muka. Lalu counter trade imbal beli. Pembayaran ini disebut juga sebagai perdagangan timbal balik karena penjual akan mengirimkan sejumlah barang kepada pembeli sekaligus membeli kembali barang dari rekannya. Itu sesuai dengan nilai barang yang telah dijualnya. Selanjutnya, tahukah kamu kenapa TKI disebut sebagai salah satu pendapatan sumber devisa negara atau sebagai pahlawan pendapatan devisa negara? Mari kita telah jawabannya. Jawabannya adalah karena TKI mengirimkan sebagian pendapatan ke tanah air mereka untuk keluarganya. Ketika TKI mengirimkan uang ke tanah air, terjadi sumbangan devisa negara. Karena para TKI ini harus membeli rupiah dengan menggunakan uang asing tersebut. Uang asing tersebut digunakan jadi cadangan devisa. Nah,
ada dua kemungkinan dan berakibat terjadi kepada negara Indonesia ketika banyaknya cadangan devisa yang masuk dari TKI tersebut. Pertama, yaitu bertambahnya simpanan uang asing yang menjadi sumber dana atau sumber devisa. Kedua, kebutuhan terhadap rupiah meningkat dan sesuai hukum supply and demand, maka nilai mata uang rupiah akan menguat dibandingkan mata uang asing. Bisa jadi kalau begitu mata uang Indonesia akan menjadi termasuk hard currency. Tapi kapan ya? Semakin banyaknya TKI semakin banyaknya TKI yang menghasilkan upah dan mengirimkannya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara. Semakin besarnya juga pertumbuhan devisa negara, maka berimbas pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa wajib mempelajari ini semua. Kenapa? Supaya kita akan mempersiapkan untuk kedepannya. Apa sih sistem pembayaran internasional itu? Apa sih devisa negara itu? Apa sih pendapatan negara itu? Maka dari itu, setelah mendengar penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.